Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya berada di makam salah satu karaeng pertama di Kerajaan Bulukumba, yaitu Karaeng Majuma. Nah, beliau ini juga digelari sebagai Karaeng Majuma Matinroe di Biringere, karena posisi kuburan ini tepatnya berada di dekat aliran Sungai Teko. Jadi menurut cerita bahwa beliaulah ini yang diangkat oleh Lompo Bulukumba menjadi karaeng pertama di Kerajaan Bulukumba, yang mana tugas beliau adalah bagaimana melakukan konsolidasi selaku panglima perang, sebagai negosiator, karena dia adalah juru negosiator atau pembantu Lompo di Kerajaan Bulukumba terhadap kerajaan persahabatan, membangun persahabatan dengan kerajaan yang di luar Kerajaan Bulukumba. Nah, untuk lebih lanjutnya berkaitan dengan cerita bagaimana sepak terjang, bagaimana apa yang dia lakukan dalam rangka untuk menjaga ketertiban, berkomunikasi dengan raja-raja tetangga, maka kita akan mencoba bertemu dengan salah seorang penulis, salah seorang tokoh, salah seorang keturunan atau keluarga dari raja atau karaeng Majuma Matinroe di Biringere. Nah, itu awal pemerintahannya itu setelah terbentuknya kelompok Bulukumba ini, setelah didirikan oleh Galung dan Raukang ini, dan anaknya diangkat menjadi Lompo pertama, itu Lompo Toka. Lompo Toka ini mulai menata kepemimpinannya, menata pemerintahannya dengan mengangkat namanya Galaram. Setelah kelompok tadi bapaknya membentuk kelompok-kelompok, dia mengubahnya dengan Galaran. Jadi sudah satu bentuk pemerintahan yang sistem kerajaan yang baku gitu ya. Ini mengikut dari Adek Pitu di Bone dan Talak Salapang. Jadi di Goa itu ada 9 ya. Dari sistem-sistemnya itu yang dipadukan. Dia tetapkanlah adat sendiri, jadi peraturan sendiri di dalam kerajaannya. Jadi Toka ini yang dia kembangkanlah itu pemerintahannya ke bawah, menjadi galak-galak. Galak pertama itu adalah Jawi-Jawi, kemudian Kambuno, kemudian Balantaroang, Bulo-Bulo, Butakeke, kemudian ada Puade Sampeang, kemudian Galaran Budolohe. Budolohe itu sekarang di Batu Karoba sekarang. Budolohe. Tapi bukan wilayah administrasi yang sekarang. Bukan. Ya. Karena kalau wilayah administrasi juga dulu di zaman pemerintahannya ini perbatasan sebelum Sejaya ada ya. Ini Bulukumba itu sampai ke Salomeko. Salomeko. Kemudian ke bawah itu sampai ke Korombatu. Iya. Berbatasan dengan yang Gantarang Keke, ya. Batu itu. Jadi itu anunya. Tapi kalau sekarang administrasi setelah Belanda masuk di peta-peta lah gitu, administrasi pemerintahannya, wilayahnya itulah di batas-batasan. Ya. Kemudian Galung ini disitulah mulai dikembangkan adat, aturan-aturan, menghargai orang, membangun rumah harus sudah punya aturan sendiri. Membangun rumah itu ditata harus sederet semua. Ya mudah dijalani kan. Kan sebelumnya ini kan rumah itu enggak beraturan. Walaupun sekarang masih ada rumah begitu, itu aja di pinggir pantai. Ya, empiran-empiran rumahnya orang dilewati. Tidak tertata. Iya, padahal sejak dulu itu sudah ada penataan yang dilakukan, jadi sudah bagus gitu ya. Nah, Jadi inilah yang mengangkat tadi ini Karaeng Bulukumba. Iya. Kemudian untuk membantu dia, jadi ini Toka ini, Lompo ini, dia tidak bisa langsung memimpin rakyat karena semakin besar, luas, semakin besar, semakin luas, sehingga dia membutuhkan penasehat, dia membutuhkan pembantu apa ya. Diangkatlah sepupunya
diangkatlah sepupunya yang namanya Karaeng Lamat Juma. Karaeng Lamat Juma ini anaknya Pak Bektai dan Sri Kang Amma pertama. Diangkat menjadi Karaeng pertama. Diangkat menjadi Karaeng sebagai semacam Perdana Menteri. Iya. Jadi dia melaksanakan pemerintahan sekaligus dia adalah panglima perang. Jadi panglima perang. Sepupunya. Sepupunya karena anaknya Pak Bektai dan Sri Kang. Iya. Pak Bektai itu saudara dengan Galung. Nah, gitu. Jadi itulah yang diangkat menjadi Karaeng. Nah, kenapa dia sampai kemana-mana, sampai dia wafat di Teko sini, ketika wafatnya itu diberi gelar Matindroy di Biringere, itu karena mungkin ya, jadi belum saya dapat cerita pastinya, tapi menurut beberapa orang yang saya tanya, bahwa dia kan melakukan kunjungan ke beberapa tempat raja-raja di sekitarnya, termasuk itu Gantaran Keke. Iya, iya. Gantaran Keke itu adalah sahabat kerajaannya yang Iya. sangat dekat. Iya. Makanya itu orang Gantaran Keke, orang Bantaeng itu bahasanya itu hampir konjo. Ya. Hampir konjo sampai ke Tino sana di Iya, Jeneponto. Dia tidak bilang Tena, tapi dia bilang Andre. Kalau Bantaeng itu bilang Tandreka. Tandre ya, Tandreka. Itu kan jelas bahwa itu adalah konjo. Iya. Aja karena ada pengaruh. Makassar itu baru ada. Masuk. Tapi kalau misalnya ditanya bahasanya apa, dia tidak bahasa Makassar, bahasa Iya, Konjo. iya. Termasuk di Manipi. Manipi orang tanya bahasa apa? Bilang Konjo. Oh, jadi Termasuk ini, di Onto. ini tadi Karaeng Lamat Juma Ya. diangkat bukan oleh Lompo Sebagai untuk Karaeng. menjalankan fungsi pemerintahan Membantu ya. Ya, Jadi membantu. membantu menjalankan fungsi pemerintahan dan sekaligus sekaligus panglima. sebagai panglima perang. Panglima Jadi perang. Karaeng ini adalah jabatan ya dalam kerajaan Bulukumba ini. Iya, di adat itu Karaeng itu adalah jabatan. Jabatan, ya. Jadi misalnya dia kepala apa gitu. Ya, Karaeng ini. Karaeng. Ya. Dia Sariang misalnya. Sariang itu tingkat apa istilahnya? RT ya. RT. Sariang. Dia Karaeng karena jabatannya. Jabatannya. Tapi saudaranya tidak boleh dipanggil Karaeng karena dia tidak penjabat. Nah, itu di dalam adat. Inilah Karaeng Bulukumba Ya, Pertama, Karaeng Bulukumba pertama. Ya. Jadi tugasnya Karaeng Lamat Juma itulah tadi bahwa tugas Karaeng Lamat Juma itu melakukan hubungan-hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya.